Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah Perkembangan Manusia Pendidikan dan Keluarga A1 Fakultas Psikologi Universitas Airlangga akan menyampaikan materi tentang konsep cerdas dan strategi belajar siswa. Anggota kelompok kami adalah Habibatul Ainina dengan NIM 1120111333027, Anissa Audrey Prasetyanti dengan NIM 1120111333036, Balilah Al Imtinan dengan NIM 11201113340, Dieni Maulidia Winanda dengan NIM 1120111334045, dan Afifah Farisa Abella dengan NIM 1120111335052. Nah, pasti kalian sudah tidak asing bukan dengan istilah kecerdasan? Bagaimana sih pendapat masyarakat tentang kecerdasan? Lalu bagaimana pula strategi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kecerdasan? Yuk, simak video berikut ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juni Chandra Rukitasari, umur 54 tahun dari Bojonegoro. Ya, boleh perkenalkan nama ibu terlebih dahulu. Ya, nama saya Ratna Gensi, asal dari Bojonegoro. Umur saya 43 tahun. Menurut Ibu, kecerdasan itu apa? Menurut saya, kecerdasan itu adalah suatu kondisi di mana kemampuan manusia mampu mengerti, memahami suatu kondisi di dalam kehidupannya. Nah, menurut ibu sendiri apa sih itu kecerdasan? Kecerdasan itu adalah sesuatu yang dimiliki manusia dan dia bukan pinter ya. Kalau pinter itu beda dengan cerdas. Cerdas itu adalah orang yang bisa mengaplikasikan atau menjawab dengan apa ya Mbak ya. Iya, dengan ide-idenya dia yang kreatif gitu, itu cerdas. Terus, apakah menurut Ibu semua anak atau semua orang itu bisa cerdas? Kecerdasan adalah anugerah dari Allah. Masing-masing anak punya kecerdasan. Tinggal kita sebagai orang tua bagaimana cara mengembangkan kecerdasan yang dimiliki masing-masing anak. Berarti harus dikembangkan ya kecerdasan itu. Ya, harus dikembangkan sesuai apa yang sudah kita amati dari anak-anak kita. Sebagai orang tua pasti kita tahu bagaimana anak-anak kita, kemampuan anak-anak kita, itu yang kita kembangkan. Nah, menurut ibu apakah semua anak itu bisa cerdas? Semua anak bisa, tidak bisa, karena kecerdasan itu memang harus diasah. Tapi kalau nggak diasah ya cuma sebatas pintar gitu aja. Berarti menurut ibu seseorang bisa cerdas itu karena apa? Karena seringnya dia mengaplikasikan tadi Mbak. Misalnya dia pengen bebenah sepeda, karena dia pengen rasa kepingintahuannya dia untuk memperbaiki sepeda. Oh, aku berarti belum bisa di ini, harusnya dia kreatifnya di sini. Tanya ayahnya, tanya bengkel, itu namanya cerdas dia. Oke, berarti ada keinginan untuk belajar. Iya, betul. Jadi anak yang cerdas adalah anak yang ingin mau belajar. Iya, betul. Dari pengalaman ibu, bagaimana sih cara membentuk anak yang cerdas? Ya, harus ada komunikasi antara ibu dan orang tua dengan anak. Jadi yang menyentuh ya Mbak ya, karena apa? Ketika anak dipaksa untuk belajar, tapi kalau otaknya dia nggak masuk, percuma ya. Tapi kalau seorang orang tua itu memperhatikan, oh kalau saya bicara seperti ini masuk di kepalanya anak saya, berarti saya harus mengajaknya bicara seperti ini gitu. Jadi lebih mengena gitu. Ya, berarti harus ada komunikasi. Nah, setelah mendengarkan hasil wawancara tersebut, lalu apa sih definisi dari konsep cerdas yang sebenarnya?
Kecerdasan adalah suatu konsep yang sangat luas dan didefinisikan secara beragam oleh tiap-tiap ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecerdasan adalah suatu perbuatan mencerdaskan, kesempurnaan perkembangan akal budi seperti kepandaian dan ketajaman pikiran. Dengan kata lain, kecerdasan merupakan suatu kematangan proses berpikir individu dalam menyikapi berbagai permasalahan dalam kehidupan. Kecerdasan atau intelijensi dapat dipandang sebagai kemampuan memahami dunia, berpikir rasional, dan menggunakan sumber-sumber secara efektif pada saat dihadapkan dengan tantangan. Cerdas tidak hanya perihal pandai akademis seperti matematika, sains, atau ilmu lainnya. Cerdas sangatlah luas. Secara garis besar, konsep kecerdasan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu intelektual, spiritual, dan emosional. Dalam video kali ini, kami menghubungkan konsep kecerdasan dengan pandangan HDP atau Human Development Discourse yang memandang pencapaian akademik dengan berorientasi pada perkembangan manusia. Artinya, kecerdasan sebagai bagian dari pendidikan akan terjadi dalam proses yang berkelanjutan dan terus terjadi sepanjang hayat. Selanjutnya, ada jenis-jenis kecerdasan berdasarkan multiple intelligence. Multiple intelligence merupakan kecerdasan ganda yang juga didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Teori ini dicetuskan oleh seorang psikolog dan ahli pendidikan dari Universitas Harvard, yakni Profesor Howard Gardner. Lebih lanjut, teori ini dipublikasikan melalui karyanya yang berjudul Frame of Mind. Multiple intelligence membagi kecerdasan dalam 9 tipe, yaitu yang pertama ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan majemuk verbal linguistik erat kaitannya dengan kemampuan berbahasa melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya kuat dalam bidang bahasa, mudah mengingat informasi verbal dan tertulis, suka menulis dan membaca, dapat membaca pidato, puisi, serta berdebat dengan baik. Kemudian yang kedua ada kecerdasan matematis logis, adalah kemampuan yang erat kaitannya dengan operasi bilangan dan logika. Anak-anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya dapat memahami konsep jumlah, waktu, serta prinsip sebab akibat, mampu mengamati objek, dan mengerti fungsi dari objek tersebut, serta pandai dalam memecahkan masalah yang menuntut pemikiran logis. Yang ketiga ada kecerdasan spasial visual, adalah kemampuan yang erat kaitannya dengan imajinasi dan senang dengan bentuk gambar, pola, desain, serta tekstur. Anak-anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya jago menggambar, melukis, membangun sesuatu, bermain warna, bermain puzzle, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada kecerdasan kinestetik jasmani, merupakan kecerdasan yang erat kaitannya dengan koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung suka menyukai berbagai macam aktivitas fisik, seperti naik sepeda, menari, olahraga, dan kemungkinan mereka akan bosan jika hanya berdiam diri. Yang kelima, ada kecerdasan musikal, merupakan kemampuan yang erat kaitannya dengan musik. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung jago memainkan alat musik, menyanyikan lagu, mengkreasikan melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. Kemudian yang keenam adalah kecerdasan intrapersonal, adalah kemampuan yang erat kaitannya dengan diri sendiri. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya mampu memahami diri sendiri, mengenal kekuatan, kelemahan, dan motivasi sehingga anak akan tumbuh bijaksana dan dapat membuat rencana berdasarkan keputusannya sendiri. Ketujuh, ada kecerdasan interpersonal, adalah kemampuan yang erat kaitannya dengan berinteraksi dengan orang lain. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya terampil berinteraksi dengan orang lain, memiliki banyak teman, suka bekerja dalam tim, serta mampu menjadi mediator saat konflik terjadi, dan lain sebagainya. Kedelapan, ada kecerdasan naturalis, adalah kemampuan dalam mengenali, mengklasifikasi tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam. Anak dengan kecerdasan ini biasanya sangat tertarik mempelajari spesies makhluk hidup dan senang berpetualang serta bermain di alam terbuka. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, ada kecerdasan eksistensial,
kecerdasan eksistensial yang erat kaitannya dengan jawaban pertanyaan mendalam mengenai eksistensi manusia. Anak dengan kecerdasan ini biasanya mampu menjawab pertanyaan atas eksistensi manusia, seperti apa arti hidup, mengapa kita mati, atau apa peran kita di dunia. Nah, sekarang sudah jelas ya definisi serta tipe-tipe kecerdasan yang sebenarnya. Kira-kira bagaimana ya cara kita menerapkan strategi belajar yang tepat? Sebelum itu, yuk kita cari tahu dulu tantangan apa saja yang ada di era pandemi seperti sekarang. Terus untuk pandemi saat ini, apakah ada tantangan belajar di rumah di pandemi ini? Semua kondisi pasti ada plus minusnya. Dalam kondisi pandemi ini ada juga tantangannya. Dalam hal ini kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan pendidik ataupun orang tua, dengan anak-anak apalagi. Jadi kita tidak bisa mengerti kondisi anak-anak kita di sekolah, anak-anak kita bagaimana, karena selama ini anak-anak kalau dengan kita itu lebih istilahnya lebih caper, lebih cari perhatian. Jadi banyak sekali tantangannya. Kalau kemudahannya di era pandemi ada nggak? Kemudahannya kita bisa memantau anak kita lebih baik lagi di rumah, walaupun kadang-kadang kita sebagai orang tua kurang sabar. Mungkin pertanyaan terakhir, Ibu kan juga punya anak yang sedang belajar di era pandemi. Apa sih kesulitan sebagai orang tua mengajari anak di masa pandemi seperti ini online? Iya, online itu nggak semua orang tua ya bisa mengimbangi PR dari sekolah secara online. Kadang-kadang ada orang yang hanya bisa menerima telepon saja, jadi nggak bisa mengaplikasikan gadget yang zaman sekarang. Jadi seorang orang tua itu nanti sama mau mengatakan anaknya belajar di ini tapi dia nggak tahu situsnya atau gimananya, itu susah. Jadi anaknya lebih pintar anaknya daripada orang tua zaman sekarang. Ya, kesulitannya hanya di itu, Mbak. Apalagi kalau di jalan PR-nya banyak sekali, jadi nggak bisa mantau sampai halaman berapa ya. Jadi kesulitannya mungkin di situ. Oke, baik Ibu, terima kasih atas Ya, waktunya. sama-sama Mbak Anissa. Nah, berdasarkan hasil analisis wawancara tersebut, kami menemukan beberapa hal, yaitu adanya pembelajaran daring memberikan keuntungan berupa kemudahan orang tua dan siswa dalam mengakses media pembelajaran. Selain itu, orang tua akan lebih mudah mengawasi kondisi anak karena berada di rumah. Pembelajaran daring juga memunculkan kesempatan baru bagi anak untuk lebih kritis dan kreatif dalam mengeksplorasi materi. Akan tetapi, kelebihan yang ada pada pembelajaran daring ini tidak sebanding dengan keluhan orang tua akan kelemahan pembelajaran daring itu sendiri. Beberapa kelemahan pembelajaran daring antara lain menurunnya motivasi belajar anak karena kurangnya interaksi sosial, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Contohnya, device yang kurang mumpuni serta kuota atau jaringan internet yang tidak memadai. Dari pembelajaran daring juga muncul ancaman di mana anak bisa kecanduan gadget dan menyalahgunakan gadget untuk hal-hal yang tidak mengedukasi. Anak juga berpotensi mengalami gangguan penglihatan akibat radiasi gadget. Dengan demikian, orang tua harus beradaptasi dalam menghadapi tantangan baru di era pandemi, di mana menurut subjek wawancara kami, tantangan terbesar yang muncul adalah kesulitan orang tua dalam mengikuti proses belajar dari pihak sekolah. Walaupun kondisi anak lebih mudah terpantau, akan tetapi adanya kesibukan lain dari orang tua seperti bekerja menuntut orang tua untuk lebih pandai dalam memanage waktu. Selain itu, orang tua dituntut untuk memahami materi dan bentuk pembelajaran yang disampaikan oleh guru agar mampu membantu anak dalam melaksanakan penugasan. Belajar adalah bagian dari perkembangan kebutuhan pada remaja. Bagaimana pendekatan belajar yang baik untuk anak remaja di masa pandemi dan di era digital seperti ini? Nah, kelompok kami merangkumnya sebagai berikut. Yang pertama,
Pilihlah sarana pengelolaan pembelajaran digital yang sesuai. Platform seperti apa nih yang ingin digunakan dalam pembelajaran digital itu perlu dipertimbangkan. Contohnya, mungkin menggunakan Zoom sebagai aplikasi untuk kelas online dan bertatapan secara daring. Yang kedua, ciptakan tempat dan suasana belajar yang nyaman. Selama masa pandemi, kita tentu menghabiskan waktu sepenuhnya di rumah, sehingga kita harus bisa menciptakan suasana dan tempat belajar yang nyaman. Yang ketiga, siapkan jadwal belajar. Walaupun belajar dari rumah, anak tetap harus dapat melaksanakan manajemen waktu agar terbiasa hidup disiplin walaupun hanya dari rumah. Yang keempat, batasi penggunaan gadget. Memang pada masa pandemi ini, gadget sangat dibutuhkan dalam setting pembelajaran dari rumah. Namun, alangkah lebih baiknya waktu penggunaan gadget juga dibatasi. Mungkin ketika mereview materi yang sudah diajarkan, gunakanlah catatan yang sudah dibuat. Dan jauhkan gadget seperti handphone agar pembelajaran dapat terlaksana lebih serius. Yang kelima, refreshing. Belajar terus-menerus apalagi di rumah akan membuat anak demotivasi. Untuk itu, penting untuk melakukan refreshing agar motivasi belajar tetap terjaga. Lakukanlah hobi, membaca buku, menonton film, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, demikian penjelasan konsep kecerdasan dan strategi belajar bagi siswa di era pandemi. Adanya pandemi bukan menjadi penghalang untuk terus mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi dalam video ini. Semoga video kami bermanfaat. Sekian dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!